Selamat pagi anak-anak. Materi kita pada hari ini berjudul Suara Hati atau Hati Nurani. Suara hati dapat diartikan secara luas maupun sempit. Dalam arti luas, suara hati berarti kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia, kesadaran akan adanya kewajiban. Sedangkan dalam arti sempit, suara hati merupakan penerapan kesadaran moral dalam situasi yang konkret. Suara hati tampil sebagai hakim yang baik dan jujur, walaupun dapat keliru. Peranan hati nurani dapat dilihat dari beberapa segi. Dari segi waktu, suara hati dapat berperan sebelum tindakan dibuat, yakni menyuruh atau melarang, pada saat suatu tindakan dilakukan, dan sesudah suatu tindakan dilakukan, yaitu dengan memuji atau merasa menyesal. Berdasarkan segi benar tidaknya, suara hati benar jika sesuai dengan norma objektif. Suara hati keliru jika hati kita tidak cocok dengan norma objektif. Norma objektif adalah norma yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan segi pasti tidaknya, hati nurani yang pasti adalah hati nurani yang dapat dipastikan tidak keliru, sedangkan hati nurani yang bimbang artinya masih ada keraguan. Cara kerja hati nurani adalah sebagai berikut. Sebelum seseorang bertindak atau berbuat sesuatu, ia sudah mempunyai suatu kesadaran moral tentang yang baik dan yang buruk. Menjelang suatu tindakan etis, pada saat itu hati nurani kita akan menilai tindakan tersebut baik atau buruk. Jika baik, maka ia akan menyuruh; jika buruk, ia akan melarang. Pada saat suatu tindakan sedang dijalankan, hati nurani tetap menyuruh atau melarang. Dan sesudah suatu tindakan, hati nurani berfungsi sebagai hakim yang memberi vonis. Untuk perbuatan yang baik, hati nurani akan memuji, dan jika tidak, maka hati nurani akan mencela atau menyalahkan. Fungsi hati nurani adalah sebagai berikut. Yang pertama, hati nurani berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau norma untuk menilai suatu tindakan baik atau buruk. Yang kedua, hati nurani berfungsi sebagai pegangan atau peraturan-peraturan konkret dalam hidup sehari-hari. Yang ketiga, hati nurani berfungsi menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. Bagaimana kita bersikap terhadap hati nurani? Sikap kita terhadap hati nurani adalah: yang pertama, menghormati setiap suara hati yang keluar dari hati nurani kita. Yang kedua, mendengarkan dengan cermat dan teliti setiap bisikan hati nurani. Yang ketiga, mempertimbangkan secara masak dan dengan pikiran sehat apa yang dikatakan hati nurani. Dan yang keempat, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hati nurani. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 2 ayat 14-16 dikatakan demikian: apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan mereka sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Makna dari kutipan tersebut adalah, menurut Santo Paulus, dalam diri kita ada dua hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Hukum Allah menuju kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kejahatan. Kedua hukum ini mengalami pergolakan dalam diri manusia,
Setiap orang memiliki daya khusus untuk mengenal yang baik dan yang buruk. Inilah yang disebut dengan suara hati atau hati nurani. Jika kita mengikuti hati nurani kita, maka kita akan bahagia. Jika tidak, kita akan kecewa dan menyesal. Menurut Gaudium et Spes artikel 16, hati nurani adalah inti manusia yang paling rahasia, sanggar suci tempat manusia berada seorang diri bersama dengan Allah. Di dalam hati nurani tersebut pesan Allah menggema. Fungsi suara hati atau hati nurani menurut Gaudium et Spes artikel 16 adalah: yang pertama, mengenalkan kepada manusia hukum ajaib yang dilaksanakan dalam cinta kasih terhadap Allah dan terhadap sesama. Yang kedua, di dalam hati nurani, manusia bersama dengan sesamanya mencari kebenaran yang kemudian dapat memecahkan persoalan moral yang timbul dalam hidup perorangan maupun kemasyarakatan. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.